Buat keluargaku yang lain, saudara-saudaraku yang muslim, kakak-kakakku, saya minta maaf untuk kejadian di masa lalu saya. Saya sudah punya keluarga, sudah punya anak. Saya tidak minta apa-apa. Saya tidak minta harta keluarga. Saya tidak minta warisan. Saya cuma bilang, akui saya kembali jadi adiknya. Dan kalian punya ponakan dari anak-anakku. Biar bagaimanapun itu cucu bapak kita. Bapakku, bapaknya kita. Itu aja. Ternyata bagi setiap orang yang percaya, mujizat mujizat itu luar biasa, Pak. Bukan cuma saya saja, bukan karena saya ini hamba Tuhan, tapi setiap orang. Haji Ismail Gasing SH, dia seorang pengusaha, kepala ekspedisi di Makassar. Di situ bilang gini, alamak, kok saya mau dinikahin sama orang lain, astaga. Terus aku bilang, enggak mau kak masuk Kristen, aku bilang gitu. Masa saya mau masuk Kristen, kau lah masuk Islam, aku bilang gitu kan. Enggak mau, enggak mau, enggak mau. Tapi ya enggak tahu kenapa, sebenarnya saya bertanya terus, saya bilang, saya enggak tahu kau tuh, Tuhannya orang Kristen. Saya selalu berdoa kayak gitu, saya enggak tahu Tuhannya orang Kristen siapa, panggil Yesus kah, Tuhan kah? Karena orang kadang-kadang teriak Yesus gitu kan. Cuman saya dulu kayak gitu. Tapi tiba-tiba tergerak hati sendiri, nggak tahu kenapa tiba-tiba tergerak. Dia ngajak, ya saya ikut aja deh, saya ikut ke rumahnya dia, ketemu dengan orang tuanya. Ketika saya dibaptis, ini kami berjejer ada 8 orang. Nah, kebetulan saya orang paling terbelakang. Ya, Pak Di? Iya. Saya orang yang paling terbelakang ininya. Jadi satu persatu orang itu dibaptis turun di bawah lantai karena di tengah-tengah gereja itu ada kolamnya, di bawahnya turun orang. Aku tengok-tengok begini kan dia dibaptis kayak gini, enggak ngerti aku kayak gitu. Itu apa sih, itu apa sih. Setiap kali mereka geser-geser, aku bilang, ya Allah, aku masih dua karakter. Saudara muslimku, saya minta maaf ya, bukan saya ini, tapi ini kehadiran Tuhan di dalam diri saya yang saya temukan. Jadi waktu itu saya bilang, ya Allah, ini apa, aku enggak mau. Tapi doa yang kedua aku bilang lagi, aduh saya tidak tahu kamu siapa, kamu Tuhan Yesus, ya orang Kristen. Tapi kalau memang kau mau pakai saya ya lancarkan sajalah. Tapi kalau memang ya Allah kau tidak mau kasih tenang-tenang ini kakiku, jangan digeser-geser lah. Cuman itu yang selalu ku bilang di dalam doaku waktu itu pergumulan beratku sebenarnya karena orang bilang kalau sudah kalau di Islam kan lain, kalau di Kristen kan dibaptis itu sudah sahnya orang jadi Kristen. Nah di situ saya bilang ya ya Allah kasih ini kakiku jangan diangkat-angkat, jangan digeser-geser, kalau bisa dikasih tenang-tenang di sini. Tapi nggak tahu kenapa ya saya tuh satu dua tiga orang itu masih sempat ku tengok-tengok. Nah pas dekat-dekat itu fokus kali kayak istilahnya kusuk kali. Saya bilang, Bunda, 100 pendeta sekalipun datang, suruh saya balikan sama suamiku pun, saya sudah tidak mau. Kecuali Tuhan sendiri yang datang mengembalikan saya dengan suami saya. Itu yang saya bilang sama Bunda. Dan memang betul, Tuhan sendiri yang datang melalui proses masalah. Makanya kita jangan takut dengan masalah. Kita jangan lari dari masalah. Dan kita jangan bilang sama Tuhan, kenapa saya punya masalah ini? Kenapa saya harus seperti ini? Kenapa saya harus begini? Tapi terkadang masalah itu juga datang buat menyadarkan kita. Buat kita kembali ke Tuhan. Dan saya berterima kasih dengan masalah saya juga. Tuhan memberikan saya juga masalah, meskipun banyak iblis juga masuk ke dalam masalah itu. Tapi Tuhan menangkap saya untuk datang kembali menjadi anaknya. Dan Tuhan mau mengembalikan saya seperti dulu, yang betul-betul fokus menemani suami saya dalam pelayanannya. Udah saya kira itu saja ringkas cerita kesaksian saya. Dan buat mama saya, Mi, saya sayang sama kita. Dimanapun kita berada, saya tetap sayang sama kita.
Kalau memang Tuhan berkenan, pasti kita ketemu, Mi. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, tentu kita masih akan mengingat dalam cuplikan tadi bagaimana wajah daripada pesaksi ini. Dia kemarin mengaku dia adalah seorang cucu Nabi yang merupakan juga keturunan dari pendiri daripada suatu agama di kota atau di provinsi Sulawesi Selatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, namun hari ini juga dia bersaksi bersama istrinya, bagaimana dia menyaksikan tentang istrinya yang adalah orang yang taat beribadah, seorang yang dilatih dan diajar dalam agama, namun saudara-saudara kemudian mengakui bahwa sesungguhnya kebenaran yang sejati hanya ada dalam Yesus Kristus. Bagaimana kisah selengkapnya, kiranya saudara semua yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Saudara dapat saksikan terus tayangan ini. Selamat menyaksikan. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari Puji ini Tuhan. Saya kembali lagi untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, istri dan ketiga anak saya. Nah, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan pada malam hari buat semua yang menyaksikan Recall TV pada malam hari ini. Shalom semuanya. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Fikram Rauf. Dan di sebelah kiri saya ini namanya istri saya. Istri saya yang pertama dan yang terakhir namanya Sri Kesumawati. Nah, nanti untuk kesaksian berikutnya mungkin beliau bisa menyampaikan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi. Malam hari ini saya pengen bercerita tentang sesuatu yang luar biasa, yang selama ini kalau saya ngomong dengan teman-teman, dengan dalam pelayanan saya selalu bilang kayak gini, ada suatu mujizat yang membuat kita bingung adalah mujizat heran. Nah, mujizat heran inilah yang kami dapatkan setelah saya menyaksikan kebaikan Tuhan pada waktu tanggal 19 Desember, hari Minggu malam, jam 7:30 malam. Saya masih ingat pada waktu itu, ketika ada seorang anak Tuhan berkata begini, ketika pada waktu wawancara dia bilang begini, Pak Fikram punya anak? Iya, anak saya namanya Daniel. Iya, nah ketika saya duduk bersama anak saya, beliau menyaksikan pada waktu itu, nah beliau bertanya, lebih baik kalau Pak Fikram dengan anak nyanyi. Nah, saya menjawabnya, puji Tuhan. Nah, ketika kami lagi berdiskusi untuk nyanyi, nah saya nyambung begini. Aduh Pak, maaf nih Pak, di tempat saya nggak ada gitar, nggak ada kejon karena kami baru ngerintis gereja. Jadi kami seadanya saja. Jadi saya pikir saya nyanyi aja gitu, nyanyi akapela saja kayak gitu. Jadi, tapi ternyata kuasa Tuhan pada waktu itu sangat luar biasa. Pada malam hari itu sangat luar biasa buat saya. Kenapa? Karena ada seorang anak Tuhan itu menyaksikan kesaksian saya pada waktu malam itu, tanggal 19 Desember. Nah, mungkin ketika pada waktu itu anak Tuhan ini, yang maaf jika saya sebut namanya, beliau itu bernama Bapak Jo, Pak Jo. Nah, pada saat itu mungkin beliau sedang menyaksikan setiap apa yang saya sampaikan bagi setiap orang yang mendengarkan kesaksian saya. Apa yang saya lakukan dalam kegerakan saya bersama keluarga kecil saya pada waktu itu, dan ketika saya diajak untuk kesaksian dalam puji-pujian pada waktu itu, beliau digerakkan sama Tuhan. Saya nggak tahu apakah memang beliau digerakkan dengan Tuhan atau mungkin karena kasihan, saya nggak tahu. Tapi saya yakin dan percaya Bapak ini digerakkan dengan Tuhan, sehingga beliau dengan istrinya itu tergerak bersama-sama suami istri menyatakan untuk membantu pelayanan saya. Nah, itu luar biasa pada waktu itu. Setelah lewat tanggal 19 sampai tanggal 30, saya mendapatkan kabar baik pada waktu itu. Pada tanggal 29, kalau nggak salah 29 atau 28. Saya nggak bisa menjawab bagaimana,
Tapi luar biasa ketika saya baru pulang dalam keadaan hujan-hujan pada waktu itu, karena di kota Makassar hujan. Nah, tiba-tiba saya aktifin handphone saya, dan ketika saya aktif, handphone saya aktif, tiba-tiba ada WA dari hambanya Pak Franky. Dia meng-WA saya dengan bunyinya seperti ini, maaf ya. Saya lihat dulu. Ada WA beliau seperti ini bunyinya, supaya ini jelas ya. Ini kesaksian yang membuat saya heran, sampai dada saya ini masih bergetar. Sampai hari ini masih. Karena kalau saya orangnya kalau kaget, jantung saya kencang. Bukan karena saya punya penyakit jantung, enggak. Tapi kalau saya kaget, dia akan berdegup kencang dan membuat saya panas. Kayak gitu. Jadi bunyinya seperti ini. Kalau nggak salah pada waktu itu tanggal 28, atau kalau nggak salah tanggal 28 atau 29. Beliau Pak Franky ngomong kayak gini. Maaf, ini kesaksian bukti bahwa Yesus itu luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan tidak pernah memilih orang-orang untuk diberkati. Demikian juga saya yakin bahwa ketika saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya berumah tangga, ternyata ada orang-orang yang dijamah sama Tuhan sehingga dia digerakkan Tuhan, sehingga Tuhan berkata seperti mungkin di antara orang-orang yang baik itu pada waktu itu, inilah yang kamu harus seperti ini. Inilah yang selama ini berapa puluh tahun aku udah sampaikan sama kamu. Kamu harus mencari orang ini, kamu harus begini. Mungkin inilah. Dan pada akhirnya saya enggak dipertemukan, tapi menerima jawaban yang datang dari Tuhan melalui hambanya Pak Franky dan hambanya Bapak Jo beserta keluarganya. Beliau bilang kayak gini sama saya, bunyi chatnya kayak gini, sabar ya, saya harus ini tanggal 29 Desember 2021, bunyinya kayak gini, teman-teman dan sahabatku dan keluargaku. Bunyinya gini, Shalom Pak Vikram, ini Pak Jo mau bantu alat musik, mohon dihubungi Pak. Saya balas beliau gini bunyinya, makasih kasihan Pak. Beliau jawab baik. Lalu perkataannya seperti ini, bunyinya kayak gini, Bapak harus hubungi Pak. Bunyinya kayak itu, mohon dihubungi Pak. Nah, ketika saya diperintahkan sama Pak Franky, kan saya nggak hubungi dulu, saya duduk diam dulu. Saya bertanya sama istri. Saya bilang kayak gini sama istri, yang ini kok bahasanya Pak Franky aneh ya. Katanya, Shalom Pak Fikram, ini Pak Jo mau bantu alat musik, mohon dihubungi. Nah, saya berpikir pada waktu itu kan saya nggak pernah ngomong bahwa, walaupun dalam hati bilang, iya memang saya butuh tuh untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan melalui puji-pujian, misalnya gitar atau apa. Dan pada akhirnya dengan saya berbicara dengan istri pada malam hari itu, dia bilang ya telepon. Nah, ketika itu saya catat nomor handphone yang menolong saya pada saat itu, namanya Bapak Jo. Nah, ketika saya telepon beliau, dan ternyata memang benar suaranya itu laki-laki. Nah, ketika saya berbicara dengan beliau ada beberapa menit pada waktu itu, saya ngomong sama Bapak ini, Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak atas kebaikan Bapak buat saya sama keluarga dan pelayanan saya. Nah, tapi saya ngomong kayak gini sama bapaknya yang menolong saya. Saya ngomong sama Bapak Jo, mohon maaf Pak ya, bahwa di tempat saya ngerintis gereja itu hotel Pak. Hotel bukan ngontrak gitu. Saya bilang tempat saya hotel. Kadang di hotel, kadang juga dikasih gratis. Kayak gitu ya. Nah, saya bilang ini di hotel itu ada juga keyboard, tapi untuk saat ini ibadahnya ditutup karena kenapa? Karena maaf, kadang saya sama istri itu ada uang untuk sewa tempat itu, kadang juga enggak. Nah, saya ngomong sama beliau gitu, sama Bapak Jo-nya.
Nah, Bapak Jo tergerak, bilang, Pak Vikram, saya mau mempersembahkan alat musik buat Bapak, untuk pelayanannya Bapak. Oh, saya kaget. Saya bilang kayak gini, wah puji Tuhan Pak, terima kasih banyak Pak atas itunya Pak ya. Tapi saya ngomong lagi kayak gini karena pada waktu saya masih ragu Pak. Saya nggak minta banyak-banyak loh Pak. Saya nggak apa yang pastinya ada Pak, misalnya gitar kah. Maaf saya pakai bahasa Makassar ya, teman dan sahabat dan keluarga itu saya pakai bahasa Makassar. Iya Pak, makasih banyak. Nggak apa-apa Pak kalau misalnya gimana-gimana. Yang pastinya saya bisa memuji Tuhan bersama-sama keluarga dan anak-anak muda yang lain gitu dan jemaat. Nah, pada waktu itu beliau bilang, "Iya, Pak, saya akan kirim," dan beliau minta alamat saya di Makassar. Nah, saya kan orangnya juga biasa bertanya dulu sama istri gitu. Saya bilang ya, ini betul nggak sih? Kan gitu. Nah, ketika juga biasa kalau ada orang baik yang seperti itu secara tiba-tiba yang saya tidak kenal, saya juga selalu bertanya, ini sebenarnya ini datang dari Tuhan ya tuh. Jadi seperti itu. Nah, singkat cerita, sebelum saya kirim alamat tempat kami tinggal, saya nelpon dengan salah satu hamba Tuhan di Makassar. Saya ngomong kayak gini, Ibu, ada orang baik loh mau berikan persembahannya alat musik buat pelayanan gereja kami. Maksudnya saya nggak tahu beliau benar atau tidak, tapi ya semuanya itu dari Tuhan. Jadi mohon dibantu dalam doa agar berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan gitu. Nah, tapi jawabannya beliau pada waktu itu mungkin juga ibu ini, seorang hamba Tuhan ini juga mungkin pernah juga mengalami hal yang sama pada waktu, sehingga dia bilang gini dengan saya, ya, kamu jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang yang berbau macam media sosial atau YouTube atau gimana gitu kan. Nah, saya pikir, tapi ini bukan YouTube, ini langsung telepon gitu. Ya iya, dia bilang, iya nak, jangan terlalu mudah percaya, tapi kalau memang kamu yakin dan percaya, ya udah, itu keyakinan kamu dan iman kamu. Nah, pada waktu itu beliau sempat ngomong begitu dan akhirnya selesai. Dan saya masih duduk di kursi. Saya melamun, Tuhan benar nggak sih ini? Tuhan, lalu saya bercanda sama istri. Dia bilang, ya udah. Saya bilang, yang kirim alamatnya dulu yang lengkap. Nah, istri jelaskan ini alamatnya, ini apanya, dan sebagai berikutnya, dan nomor telepon saya dan nomor telepon istri saya. Itu buat saya. Saya kirim beliau dan akhirnya Bapak Jo ini menerima menerima kiriman saya dan beliau balas iya. Balasannya beliau ngomongnya balasan seperti gini. Saya harus jelas supaya tidak ada yang salah, tidak ada yang gimana, supaya jelas, tidak ada tidak ada kepalsuan dan tidak apa. Karena ini nyata bahwa Tuhan itu baik bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Dia secara pribadi. Saya buktikan kasih Tuhan pada malam hari ini. Mujizat itu luar biasa. Karena kenapa? Ini heran buat saya, buat kami bersuami istri itu sangat buat saya selalu heran. Luar biasa. Apa yang kami tidak pernah lihat, apa yang kami tidak pernah dengar, itu Tuhan buktikan itu. Sesuatu yang gimana. Jadi ketika saya kirim alamat saya, beliau alamat saya, lalu saya balas begini, saya sudah kirim alamatnya Pak. Lalu beliau jawab begini, oke Pak, saya akan mulai kirim ke ekspedisi. Dan saya tidak tahu posisi Bapak Jo, posisinya ada di mana. Nah, saya cuma tulis namanya beliau Pak Jo Amerika gitu. Karena memang gambar foto mukanya nggak ada, cuma gambar mobil gitu. Jadi saya tulisannya Pak Jo Amerika itu aja. Nah, singkat cerita tanggal 30 Desember tidak ada perkataan-perkataan. Ketika memasuki tanggal 31 Desember jam 10 pagi, beliau chat saya. Jawabannya seperti ini. Haleluya Pak Vikram, barang sudah dikirim ke ekspedisi. Saya kaget Pak. Saya kaget. Lalu saya pegang dada lagi, aduh Tuhan, ada apa ini? Saya dapat berkat dari Tuhan ini, berkat seperti apa Tuhan?
Jadi saya tanya lagi istri, saya bilang, "Yang, ini loh ada WA-nya Bapak ini, Bapak Joe dari Amerika ini." Saya jawabnya dari Amerika gitu, karena saya nggak kenal beliau dari mana. Iya, jadi saya juga nggak tahu. Pokoknya saya pun juga masuk di Miracle TV ini juga saya nggak tahu bahwa posisi Miracle TV ini di mana, di Indonesia atau di Amerika. Jadi pokoknya semuanya saya pakai Amerika. Bahkan namanya Bapak Frankie pun juga status Pak Frankie Amerika gitu. Karena saya lihat foto beliau itu bukan di Indonesia, jadi saya tulis saja Pak Frankie Amerika. Demikian juga dengan Bapak Joe ini. Nah, ketika itu saya balas bunyinya seperti haleluya, terima kasih banyak Pak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga Bapak beserta teman dan sahabat yang sudah membantu saya dan keluarga di dalam pelayanan. Ini menurut saya kayak gitu. Nah, lalu secara tiba-tiba beliau ngechat saya jam 5 sore. Jam 5 lewat 44. Beliau bilang kayak gini, "Shalom Pak Fikram, hari ini ada 1 bass dan 2 gitar dikirim ke rumah Bapak." Tapi posisinya pada waktu itu handphone saya lowbat. Saya nggak tahu, saya baru buka malam. Lalu beliau kirim lagi bilang apa? "Tolong diterima ya, jam 5.45, nomor pengirimnya bla bla dan sekian begitu." Lalu beliau telepon saya nggak angkat. Beliau telepon saya jam 6.20. Saya baru balas jam 6.51. Saya bilang gini, "Terima kasih banyak Pak, kami kaget Pak." Saya jawabnya kayak gitu. Lalu saya balas lagi jam 7:19 waktu Indonesia bagian tengah. Lalu saya memberikan bukti bahwa kami sudah menerima berkat ini. Dengan istri berfoto. Lalu beliau balas berkata gini, "Haleluya Pak, Tuhan Yesus pasti mencukupi semua untuk pelayanannya." Nah, inilah yang membuat saya sampai hari dan sampai malam ini membuat saya kagum, membuat saya begitu. Ternyata Tuhan dari awal saya mengenal Tuhan sampai hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya beserta keluarga saya. Mungkin saya selalu meninggalkan beliau ketika saya mulai merasa kecewa. Kenapa dalam pelayanan saya kadang ada orang yang tidak percaya? Kenapa di dalam pelayanan saya kadang seperti ini Tuhan? Kenapa? Kadang saya juga membuat saya mulai jatuh, tapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk selalu menuntun saya sesuatu dan menguatkan saya dalam kehidupan saya berumah tangga. Dan ini yang membuat saya sampai hari ini, itu adalah kado Natal dan Tahun Baru buat saya sekeluarga, karena kami diberkati melalui alat musik ini untuk buat pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami berada, saya selalu percaya, saya bicara sama dengan anak-anak saya, "Nah, ini Tuhan sudah kasih nih gitar." Jadi memang berkat Tuhan itu selalu indah pada waktunya, Pak. Amin. Iya. Namun terkadang ketika kita kadang lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu membuat kita memproses kita itu supaya kita lebih dekat dengan Dia gitu. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, enggak. Tapi Tuhan kasih kita proses supaya kita lebih dekat dan percaya. Dan akhirnya, sedikit keluar air mata sedikit sih Pak. Jadi pada akhirnya, ternyata saya sempat berpikir bahwa alat musik itu 1 mingguan. Istri pun juga bilang kayak gitu, 1 minggu, 2 minggu. Tapi ternyata Bapak Jo chat pagi, sore, dan malamnya tiba Pak. Iya, dan itu luar biasa. Saya kaget, dan akhirnya saya, istri, dan anak-anak kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat Tuhan melalui hambanya Bapak Jo berserta keluarganya. Jadi malam hari ini tuh apa yang saya sampaikan itu luar biasa, bahwa ternyata Tuhan itu nyata. Amin. Nyata bagi setiap orang yang percaya. Mujizat itu luar biasa Pak. Bukan cuma saya saja, bukan karena saya ini hamba Tuhan, tapi setiap orang pasti punya berkat tersendiri. Makanya saya selalu kemarin waktu 2 minggu lalu itu ayat favorit saya itu
yang di dalam Yohanes 15 ayat 7, barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa sajalah yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Nah, ayat Puji itu Tuhan. selalu buat saya selalu sampaikan kepada setiap orang. Ini ayat favorit saya. Kenapa saya cuma pakai satu ayat? Karena itu ayat favorit saya, Pak. Amin. Setiap selesai ibadah firman Tuhan, saya nambahkan firman Tuhan ini. Kamu tetap yakin dengan Tuhan, bukan karena berkat ini, bukan, tapi tetaplah. Jadi itu buat saya sungguh-sungguh yakin, Pak, dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Kembali lagi, sekalipun juga ada banyak orang yang tidak percaya akan mujizat yang saya perlihatkan gitu. Karena kenapa, Pak? Menurut orang itu saya minta. Bukan menurut semua orang, tapi menurut sebagian orang itu bahwa Fikram itu minta. Tapi saya itu berpikir pada waktu itu ketika saya pengantar alat musik itu datang, saya bertanya, Pak, ini harga alat musik ini semuanya berapa? Beliau bilang lebih daripada 10 juta. Ya, dia bilangnya lebih daripada 10 juta, Pak. Puji Tuhan ya. Iya. Jadi saya kaget, Pak. Lebih daripada 10 juta berkat Tuhan dari hambanya Bapak Jo. Sekali lagi saya minta maaf Bapak Jo kalau malam hari ini saya selalu sebut nama Bapak. Karena ini nyata loh, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuannya Bapak di dalam pelayanan saya bersama istri dan anak-anak saya. Jadi buat Bapak, buat Ibu, buat anak-anaknya juga, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas berkatnya. Apa yang Bapak persembahkan buat Tuhan juga, saya yakin dan percaya Tuhan akan membalas lebih daripada apa yang Bapak tabur buat pelayanan kami. Jadi saya bilang, saya membuktikan kasih Tuhan itu buktikan secara langsung dan nyata bagi banyak orang di Kota Makassar. Saya kirim ke setiap grup WA rohani bahwa ini berkat Tuhan yang nyata, yang ya kayak gitulah, Pak. Jadi mungkin seperti inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa apa yang saya saksikan begitu banyak dan begitu luar biasa pada waktu tanggal 19, dan saya orang sudah menyaksikan kesaksian saya, itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik bagi setiap orang dan bagi setiap kehidupan saya berumah tangga dan keluarga besar saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Jo, buat istri dan anak-anak, bahkan keluarga besarnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena Tuhan Yesus menggerakkan hati Bapak beserta keluarga untuk membantu pelayanan kami. Bahkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan siaran Miracle TV pada malam hari ini, sekali lagi juga terima kasih banyak sudah mau menyaksikan kesaksian saya pada waktu tanggal 19 Desember kemarin dan pada malam hari ini juga. Sekali lagi bagi yang menyaksikan kesaksian saya pada malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Iya, ini soalnya mengenang masa lalu lagi, Pak. Jadi agak deg-deg gitu. Gini, sebelum saya mau kesaksian, saya mau meminta maaf sama semua keluarga saya, keluarga besar dari almarhum bapak saya, yang mungkin kalau ada melihat, saya mohon maaf sebesar-besarnya, bukan karena saya mau menjelek-jelekkan keluarga atau notabene saya terpisah dari kalian merasa malu, saya minta maaf. Tapi inilah keadaan saya sekarang. Dulu saya masih sekitar tamat kuliah, SMA. Pas tamat SMA, bapak saya almarhum Haji Ismail Gasing SH, dia seorang pengusaha, kepala ekspedisi di Makassar karena bapak saya meninggalnya 2002. Jadi
kebetulan bapak saya juga pengusaha di Makassar. Di zamannya ya puji Tuhan dia sukses juga. Nah, di awal kehidupan saya yang lalu, saya memang betul-betul merasakan kehidupan yang dimana memang sudah terlahir dari kehidupan yang sangat layak ya. Dan saya bersyukur Bapak saya bisa memberikan saya kehidupan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Tapi ketika Bapak saya sudah meninggal, ya, tapi ketika Bapak saya sudah meninggal, mungkin di situ saya sempat drop karena jujur ya, saya punya Bapak, minta maaf keluarga saya sebelumnya, saya punya Bapak, punya istri 4, dan kebetulan mama saya dari istri ketiga. Tapi anak saya bersaudara keseluruhan itu 16 bersaudara, meninggal udah 2. Jadi totalnya sekarang tinggal 14 yang hidup. Jadi pas setelah Bapak meninggal saya sedikit drop. Itu tamat SMA masuk kuliah. Nah, pas waktu itu ketika saya mulai merasa tenang, jujur saya dibesarkan dengan bapak, mama saya terpisah. Saya tidak kenal mama saya sebenarnya dari kecil. Nanti SD kelas 5 baru saya tahu kalau ternyata mama kandung saya bukan yang membesarkan saya. Cuman saya heran bapak saya tidak pernah mau mempertemukan saya dengan mama kandung saya. Jadi ada rasa rindu lah, saya pengen sekali satu sama mama saya. Nah pas waktu bapak saya meninggal, setelah bapak saya meninggal setahun, kurang lebih setahun lah, mama saya datang tiba-tiba sama kakak kandung saya yang ikut sama mama saya, mami saya. Kebetulan mama saya orang Manado, jadi saya panggil mami. Jadi di situ saya baru sebenarnya sudah tahu sih dari itu, cuma tidak pernah ketemu pasti, tidak pernah juga sama-sama. Nah di situ dia mengatakan bahwa saya harus ikut dia. Ya udah, aku bilang iya. Terus tapi waktu keadaan itu orang tua mami saya nggak punya apa-apa, kakak saya nggak punya apa-apa. Sementara saya ada diwariskan buat uang kuliah saya. Jadi saya mengambil keputusan uang kuliah saya sampai mungkin S2 itu dibatalkan aja, nggak usah kuliah, cukup belikan saja saya rumah. Dan puji Tuhan memang iya kakak yang megang semuanya itu memang memberikan rumah dan memberikan deposito juga 2005. Nah, pas udah pindah dari rumahnya Bapak, masuk ke rumahku yang baru beserta saudara-saudaraku dari mamiku. Nah, di situ saya mulai merasa terpojok di situ. Nggak tahu kenapa saya kayak merasa terpojok. Saya orang nggak pernah cuci piring, nggak pernah kerja. Tiba-tiba kayak langsung disuruh apa-apa. Saya ya namanya orang nggak pernah kerja pasti ada lah bencana-bencana alam, kejadian di rumah kan pecah apalah segala macam. Jadi sering dapat ocehan, dapat marah. Ya awalnya sih terima, tapi lambat laun saya kayak merasa dianaktirikan gitu loh. Kayak merasa kok saya ini orang yang baru dikenal sebagai anak, tapi kenapa kayak nggak ada rasa sayangnya. Beda apa yang dengan yang kuharapkan dari kecil, yang kuimpikan mama kandung kayak gini, kasih sayangnya apa. Kalau memang mama kandung saya dan keluarga dari mama saya melihat, pasti sudah tahu kejadiannya kayak gimana. Cuman saya mohon mami saya juga mendengar apa yang menjadi keluhan saya saat ini ya. Karena mama saya masih hidup juga. Nah, pas waktu itu saya mulai depresi, saya kabur dari mereka. Saya kabur ke rumah teman saya, didapat lagi, kabur lagi, didapat lagi. Pokoknya mulai memberontak lah
Saya mulai memberontak di masa gadis saya. Akhirnya, dan di masa gadis saya memang memberontak sudah mulai, namanya memberontak kabur-kaburan, sudah mulai mengenal dunia pergaulan kan, ya jujur. Terus akhirnya saya dikirim ke Surabaya, ke om saya di sana, saudara mama saya di sana, mami saya di sana, tapi sudah almarhum. Saya dikirim di sana, dan kebetulan dia juga dulunya semasa hidup dia kepala embarkasi Pelni, ya. Jadi saya di sana, ya saya bantu-bantu keluarga papi saya kadang-kala, ya pokoknya saya di sana hidup tenang juga sih, hidup tenang. Cuman nggak berapa lama kemudian ada tiba-tiba telepon dari Makassar, katanya rumah saya sudah terjual. Ini. Ya saya tanya sama papi saya, om saya kan saya panggil papi, Pi, kok bisa kayak gini, Pi? Emang bisakah rumah dijual tanpa aku tanda tangan? Orang aku aja dibelikan sama kakakku, itu aku tanda tangannya di notaris loh, Pi, kok bisa ya? Terus papi aku bilang, alah nggak mungkin. Dia kan pakai bahasa Jawa, jadi dia bilang nggak mungkin lah, pakai bahasa Jawa. Dia bilang nggak mungkin, kamu nggak usah mikir ke sana. Tapi tante saya yang dekat rumahku itu, dekat rumah yang dibeli itu, dia nelpon, dia bilang, nak kamu pulang nak, udah bukan orang lain lagi yang tinggalin rumah kamu. Mamamu, mamimu sudah sama kakakmu yang sama sudah berkeluarga, dia sudah tidak di sini, dia sudah tidak di Makassar, dia sudah pergi. Kamu ke sini, coba urus. Kalau bisa kamu masih bisa urus itu rumahmu, kamu urus lah. Ya udahlah, singkat cerita, aku pulang ke Makassar dengan nekat minta mohon sama papiku. Ya udah diizinkan pulang. Akhirnya mereka memang sudah nggak ada semua. Sempat mau kutuntut, tapi ya namanya ada perjanjian mereka, ternyata sertifikat palsu, sertifikat tanda tanganku yang di apalah segala dipalsukan kayak gitu. Cuman ada notabene sempat mau kulaporkan, cuman dari pihak polisi ngomongnya ini masalah kekeluargaan dan mama kamu terembes nantinya. Ya udah, karena aku nggak mau bermasalah dengan mamaku, karena biar bagaimanapun dia orang tuaku, nggak mau punya masalah hanya karena dengan uang harta, mending aku nggak usah. Akhirnya aku terus kembali ke kakakku lagi, kakak yang sama bapakku yang ngasih. Cuman kakakku bilang, kamu sudah ngambil keputusan, Dek. Itu terserah kamu. Sekarang kamu sudah, kan kamu bilang, kamu terima resikonya. Sekarang kamu terima resikonya sendiri. Ya udah, akhirnya aku kos-kosan. Kos-kosan tambah hancur lah aku ya. Tambah hancur lah. Jujur, udah mulai kenal dunia minum, merokok, sempat narkoba juga. Ya, sempat ngerasain lah. Bahkan ya uang-uang sisa kadang-kala aku yang jajanin teman-temanku dulu. Jadi pada saat itu hidup saya mulai sudah amburadul, dan saya selalu menuntut mama saya. Saya kecewa, dendam banget dulu sama mama saya, sangat kecewa banget. Dan malah saya bilang saya akan hancurkan diri saya biar mama saya tuh sadar, lihat dengan apa kalau saya sudah rusak atau bagaimana kah. Itu dulu yang ada di otak saya, karena masih dalam keadaan usia yang berapa, masih labil. Akhirnya singkat cerita ya sempat jatuh. Karena kesaksian saya ini sudah pernah saya saksikan di gereja-gereja, jadi saya tidak malu lagi buat kesaksian di muka umum, karena dulu saya pernah kesaksian berapa kali di gereja-gereja. Jadi singkat cerita, saya ada seseorang yang mengambil hati saya. Akhirnya ya NBA lah dunia. Sekarangnya saya hamil di luar nikah. Nah, saya masih ingat lagi. Oh iya, kata bapak saya almarhum, kalau saya udah berkeluarga, rumah akan ada. Ya udah, aku bilang gitu kan, ya udah, aku nikah aja lah. Akhirnya aku mau ini, cuman calonku yang aku tahu, yang aku calon pacarku yang dulu, mantanku, saya nggak tahu notabene dia apa, ternyata dia sudah berkeluarga.
Nah, di situ saya depresi lagi. Saya mau menggugurkan. Cuman berapa kali saya minum obat, nggak pernah bisa berhasil. Nggak pernah, apapun itu nggak pernah. Nah, satu singkat cerita saya ditegur. Awas, nanti nggak bisa keluar, ujung-ujungnya nanti cacat anak kamu. Kamu mau tambah dosa. Aku bilang ya udah. Dia bilang, apalagi pacar kamu kan mau tanggung jawab. Dan memang pacar saya memang tanggung jawab, dia mau menikah. Cuman masalahnya, dia baru ngasih tahu aku kalau dia mempunyai seorang istri dan anak, udah mempunyai keluarga. Di situ saya kaget, alamak, saya sudah trauma dengan hidup yang seperti ini, punya istri dua, aduh, enggak mau. Akhirnya saya stres sendiri di situ. Dan waktu itu memang saya di luar rumah ya, di luar rumah. Saya lagi menemani calon suami saya untuk mengumpulkan dana, karena dana nikah di Makassar itu bukan sedikit, ya banyak lah, puluhan juta. Nah, di situ saya temanin, cuman ketika calon saya itu dia pergi, nggak tahu kenapa ya, Tuhan ketemukan saya dengan dia di jalan. Tuhan ketemukan saya dengan suami saya sekarang di jalan, ya benar. Di jalan sementara saya masih dalam keadaan hamil, saya merokok. Saya cuma iseng-iseng aja, cuma bilang, sama dia, kebetulan temanku sama teman dia, temanku dia berteman dengan teman dia, ternyata berteman juga. Nah, saya tegur temanku, agak-agak dua karakter ya, temanku cowok tapi agak-agak lebay dikit lah, nggak mau bilang ini, cuman kayak gitu. Nah, akhirnya aku bilang gini sama temanku, cuman iseng-iseng aja, salam ya, cuman gitu, salam ya, nggak tahu kenapa, jalan-jalan Tuhan lah, jalan-jalan Tuhan. Akhirnya ya nggak tahu, dia bilang dia mau nikah. Nah, pas saya di situ bilang gini, alamak, kok saya mau dinikahin sama orang lain, astaga. Terus aku bilang, enggak mau Kak masuk Kristen, aku bilang gitu. Masa saya mau masuk Kristen, kau lah masuk Islam, aku bilang gitu kan. Enggak mau. Tapi ya enggak tahu kenapa, sebenarnya saya bertanya terus, saya bilang, saya enggak tahu kau tuh, Tuhannya orang Kristen. Saya selalu berdoa kayak gitu, saya enggak tahu Tuhannya orang Kristen siapa, panggil Yesus kah, Tuhan kah, karena orang kadang-kadang teriak Yesus gitu kan. Cuman saya dulu kayak gitu. Tapi tiba-tiba tergerak hati sendiri, nggak tahu kenapa tiba-tiba tergerak. Dia ngajak, ya saya ikut aja deh, saya ikut ke rumahnya dia, ketemu dengan orang tuanya. Nah, jujur memang waktu saya masuk ke keluarganya dia, saya lihat rumahnya biasa aja, tinggal dikontrakan. Di situ saya sempat lagi, alamak bisa Kak, saya hidup seperti ini. Saya bilang gitu kan, bisakah. Cuman ya aku pikir ya apa boleh buatlah, terima resiko, belakang tanggung persoalan itu dulu. Maaf ya Pak, saya agak tomboy sedikit. Jadi sudah itu berjalan arus, karena notabene dulu suamiku juga, kita sama-sama masih muda, umur 21 ya. Karena kebetulan saya lebih tua setahun daripada dia. Jadi dia belum kerja, tidak ada kerja, selalu mengeluh, akhirnya ribut, hari-hari ribut, berantem apa segala macam, mertua perempuanku. Ya puji Tuhan, selama aku jadi menantu, puji Tuhan, tanya suamiku, gimana aku jadi menantu, tidak pernah kerja, tapi saya bisa ngurus mertuaku sampai dia meninggal. Itu karena saya sudah menganggap mertuaku sebagai mama kandungku, dan itu yang aku syukuri. Mertua perempuanku, mertua laki-lakiku, ipar-iparku semua sayang sama aku. Malah mereka lebih sayang sama aku daripada anaknya sendiri. Adik iparku lebih sayang sama aku daripada kakaknya sendiri. Kalau aku berantem, aku yang dibela. Kalau aku kabur, disuruh cari. Itu yang aku suka. Makanya aku bilang, mungkin Tuhan tidak ngasih aku rasa kasih sayang dari orang tua perempuan mamaku, tapi aku temukan dari mertuaku. Cuma tidak lama, karena tidak sampai setahun aku sama dia udah meninggal. Aku ngurusnya 7 bulan sakit kanker payudara, tinggal di tempat tidur saja. Nah, akhirnya udah sempat berapa kali mau cerai, mau pisah, sampai ku nekat-nekat hujan-hujan, pernah dulu Pak, ku nekat-nekat hujan-hujan,
Belum dulu, Dik, belum. Waktu mau dinikahkan dulu, waktu mau dinikahkan kita konseling, ya oke konseling. Cuman yang paling saya di sini yang paling saya rasakan bagaimana Tuhan Yesus nyata dalam hidup saya ya. Ketika saya dibaptis, ya kan hari ini dibaptis, besok nikah. Ketika saya dibaptis, ini kami berjejer ada 8 orang. Nah, kebetulan saya orang paling terbelakang. Ya, Pak Di? Iya. Saya orang yang paling terbelakang ininya. Jadi satu persatu orang itu dibaptis turun di bawah lantai karena di tengah-tengah gereja itu ada kolamnya, di bawahnya turun orang. Aku tengok-tengok begini kan, dia dibaptis kayak gini, enggak ngerti aku kayak gitu. Itu apa sih, itu apa sih. Setiap kali mereka geser-geser, aku bilang, ya Allah, aku masih dua karakter. Saudara muslimku, saya minta maaf ya, bukan saya ini, tapi ini kehadiran Tuhan di dalam diri saya yang saya temukan. Jadi waktu itu saya bilang, ya Allah, ini apa? Aku enggak mau. Tapi doa yang kedua aku bilang lagi, aduh, saya tidak tahu kamu siapa, kamu Tuhan Yesus, ya orang Kristen. Tapi kalau memang kau mau pakai saya, ya lancarkan sajalah. Tapi kalau memang ya Allah kau tidak mau kasih tenang-tenang ini kakiku, jangan digeser-geser lah. Cuman itu yang selalu ku bilang di dalam doaku waktu itu pergumulan beratku sebenarnya, karena orang bilang kalau sudah kalau di Islam kan lain, kalau di Kristen kan dibaptis itu sudah sahnya orang jadi Kristen. Nah di situ saya bilang, ya Allah, kasih ini kakiku jangan diangkat-angkat, jangan digeser-geser, kalau bisa dikasih tenang-tenang di sini. Tapi nggak tahu kenapa ya, saya tuh 1, 2, 3 orang itu masih sempat ku tengok-tengok. Nah pas dekat-dekat itu fokus kali, kayak istilahnya kusuk kali doanya. Nggak tahu, cuman tunduk begini aja, tahu-tahu udah ada dicemplungnya, udah dicemplungin begini, dan pas naik yang orang ketawa malah aku malah bilang syukur alhamdulillah. Kau ingat Pak Toh? Saya malah bilang syukur alhamdulillah, kan nggak tahu, belum tahu kata puji Tuhan, belum tahu sama sekali. Orang malah ketawa. Ih, di situ saya kaget. Ih, kenapa saya bisa sudah ada di kolam sini padahal saya ada di sana tadi. Di situ sampai Pak pendeta siapa itu? Iya Pak pokoknya, oh ya Om Nathan, almarhum pendeta besar gereja Sharon Tabernakel. Itu sampai heran sendiri lihat saya, karena saya heran gini. Saya mikirnya bukan begini, saya cuma gini. Mikirnya kenapa? Saya itu sudah dibaptis tapi enggak apa-apa, cuma lihat perasaan saya dari tadi di sana kok tiba-tiba sudah tak cemplung di sini ya, sudah kena gini. Nah, udahlah, singkat cerita sudah selesai. Di situ saya belajar, saya mulai belajar karena saya sudah merasa diri saya Kristen, jadi otomatis saya harus belajar, harus benar-benar belajar. Di situ saya belajar, mulai kenal-kenal Alkitab. Cuman ya namanya proses kehidupan ya Pak ya. Banyak dulu kita masih muda, sering ribut, berantem apa, akhirnya saya tidak mampu. Saya lari hujan-hujan, jalan kaki karena tidak berapa meter lah, ada berapa jauh petakan rumah saya, lorong-lorong, saya nekat jalan kaki. Manggil Pak Pendeta almarhum itu buat kasih pisah, buat cerai. Saya bilang, enggak mampu saya cerai, kan enggak mampu saya begini, saya enggak mampu hidup, sudah hidup susah, sudah hidup ini, suamiku juga enggak karu-karuan, ini, pokoknya segala macam lah di situ. Nah, akhirnya Pak Pendeta datang sama tim doanya, dan dia kasih dia nasehatin saya segala macam, sampai akhirnya dia ngasih satu saya ayat. Apa yang dipersatukan Tuhan tak dapat dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Di situ saya kaget. Itu yang pernah menjadi pertanyaan saya ketika saya dulu masih selalu berpikir, kok bapak saya bisa punya istri 4, ini, kok ini. Itulah pertanyaan, dan disinilah hukum pernikahan saya dapat. Oh iya, di situ saya enggak tahu, tiba-tiba saya langsung lagi jeritan kedua. Saya di situ menangis lagi pilu-pilunya, saya menangis sampai saya tersungkur sendiri, saya minta ampun, dan saya disatukan lagi kembali sama suami saya. Padahal surat nikah saya sudah kubakar di depan mertua saya. Saya bilang, Mak, saya sudah tidak mau, Mak. Ini surat nikah saya bakar, selesai. Jadi aslinya enggak ada, tinggal kopi dari gereja, apa namanya istilahnya?
Iya. Tata mereka mungkin apakah sebabnya Musa. Nah, ya. Jadi setelah itu singkat cerita, ya kehidupan saya dengan suami saya, ya begitulah Pak, namanya kehidupan berumah tangga, ada saja, ada saja. Selalu konflik, berantem. Tapi memang benar, di situ juga saya mulai berantem, tapi saya perlahan-lahan ketika berantem baik. Tapi ketika saya dulu baik, saya mulai berubah kehidupan saya dari susah, dari kehidupan yang sangat-sangat susah dulu sampai kami sering numpang sana sini ya, dari rumah keluarga, rumah ini. Sampai akhirnya saya ketemu dengan satu pelayanan ya, satu tempat pelayanan misi di sini di Kota Makassar. Di situ saya belajar betul-betul melayani. Jadi saya sempat menjadi seorang guru anak jalanan ya. Dan saya betul-betul di situ tiap hari berdoa. Sudah berdoa, pulang ke rumah jam 3 mengajar. Padahal saya itu hamil ketiga, anak saya ketiga. Tapi saya bersyukur di situ karena Tuhan membukakan kehidupan yang mulai berkembang sedikit demi sedikit. Tapi ya namanya iblis tidak mau tinggal diam. Pasti kalau ada baik-baiknya pasti ada buruk-buruknya. Nah, itulah kedagingan kita semua. Saya juga mengaku banyak kesalahan dengan suami saya. Kadangkala saya kurang menerima dia kalau apa-apa, karena kadang-kala saya bilang, Pak, kerja sakit. Cuman nggak tahu kenapa suami saya kerja ini, kebanyakan dia ini, saya bilang, Pak, memang melayani fokus, tapi ingat, kita juga butuh makan. Kita pergi berdoa kiri kanan, saya tidak makan dengan anak, Kak, tidak ini. Dia bilang, ada Tuhan. Nah, di situ sempatlah kedagingan saya, otak saya, bagaimana saya ya mulai berbisnis sendiri ya. Saya mulai bangkit sendiri dengan bisnis saya, kecil-kecilan di rumah, tapi ya bisalah saya buat suatu karya apa gitu kan. Itu yang bertahan sampai sekarang ya. Jadi jujur ya, saya sempat terpisah dengan suami saya beberapa tahun ini. Jujur Pak. Jujur. Kami sempat terpisah. Suami saya berjalan sendiri mengurus gerejanya. Ya, kalau dia jadi pendeta pertama, saya masih ada menemani. Ya, tapi ketika dia jadi pendeta kedua, jadi gembala kedua, saya sudah cekcok sama dia, dan kami tidak sama tinggal sebenarnya, tapi masih ada kontek-kontekan, masih ada masih ada sharing-sharing, masih ada saling ngomong, tidak ada apa-apa ya. Itu dia. Jadi kami, ya mungkin saya juga sudah mengenal banyak dunia luar kemarin, suamiku juga mungkin mengenal sama dunia luar kemarin, ya itulah ketika kita berumah tangga dengan ini buat saudaraku yang lain lah. Jangan cepat mengambil keputusan, ya, karena terkadang iblis juga datang mencobai kita, mengacaukan kita di saat kita lemah. Jadi pada saat itu saya jujur, saya sudah tidak sama suamiku, bukan berarti bagaimana kita pisah lah. Tapi semenjak hujan kemarin, hujan-hujan parahnya, ya warga Makassar yang kenal ini, iya kena banjir di rumahnya, di kosannya. Dia datang ke rumah, saya bilang ya sudah di sini. Sampai akhirnya kami dekat lagi, dan pada akhir tahun memang saya ada masalah
pribadi yang sangat menyakitkan hati saya, menyesakkan saya, tapi puji Tuhan suami saya mau merangkul saya dengan baik. Suami saya bilang, apapun kesalahanmu, jangan sampai kamu mati. Meskipun kamu cacat, meskipun kamu lumpuh, kamu sakit, sekalipun kamu sakit, saya akan ada di samping kamu. Di situ saya berterima kasih, saya menangis sama suami saya. Saya bilang, iya, kalau begitu kita kembali, Pak. Dia bilang, yang kamu itu tercipta bukan buat orang lain. Saya juga tercipta bukan buat orang lain, tapi kamu tuh buat saya itu buat kamu. Di situ saya menangis tengah malam. Saya bilang, iya kita perbaiki kekeluargaan kita, anak-anak kita perbaiki semuanya, kita kembali melayani kayak dulu, satu rumpun, kembali fokus melayani. Itu. Jadi kado terbesar saya, ya saya tidak melihat dari karena pribadi suami saya, dia bersyukur, kesaksiannya dia merasa bersyukur mendapatkan hadiah terindah dari Tuhan tentang alat musik gereja yang selama ini diimpikan. Tapi saya sangat bersyukur, kesaksian saya cuma saya sangat bersyukur rumah tangga saya bisa diperbaiki kembali. Karena saya pernah bilang sama satu pendeta, ya, saya sebutkan saja karena orang Makassar tahu, dia orang tua angkatnya suami saya, dia namanya Bunda Maria. Saya bilang, Bunda, 100 pendeta sekalipun datang suruh saya balikan sama suamiku pun, saya sudah tidak mau. Kecuali Tuhan sendiri yang datang mengembalikan saya dengan suami saya. Itu yang saya bilang sama Bunda. Dan memang betul, Tuhan sendiri yang datang melalui proses masalah. Makanya kita jangan takut dengan masalah. Kita jangan lari dari masalah. Dan kita jangan bilang sama Tuhan, kenapa saya punya masalah ini? Kenapa saya harus seperti ini? Kenapa saya harus begini? Tapi terkadang masalah itu juga datang buat menyadarkan kita. Buat kita kembali ke Tuhan. Dan saya berterima kasih dengan masalah saya juga. Tuhan memberikan saya juga masalah, meskipun banyak iblis juga masuk ke dalam masalah itu. Tapi Tuhan menangkap saya untuk datang kembali menjadi anaknya. Dan Tuhan mau mengembalikan saya seperti dulu, yang betul-betul fokus menemani suami saya dalam pelayanannya. Udah saya kira itu saja ringkas cerita kesaksian saya. Dan buat mama saya, Mi, saya sayang sama kita. Dimanapun kita berada, saya tetap sayang sama kita. Kalau memang Tuhan berkenan, pasti kita ketemu, Mi. Buat keluargaku yang lain, saudara-saudaraku yang muslim, kakak-kakakku, saya minta maaf untuk kejadian di masa lalu saya. Saya sudah punya keluarga, sudah punya anak. Saya tidak minta apa-apa. Saya tidak minta harta keluarga. Saya tidak minta warisan. Saya cuma bilang, akui saya kembali jadi adiknya. Dan kalian punya ponakan dari anak-anakku. Biar bagaimanapun itu cucu bapak kita. Bapakku, bapaknya kita. Menyaksikan. Haleluya. Itu aja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Teruslah ada di channel kami untuk menerima berkat-berkat kesaksian, agar supaya mereka semua, saudara-saudara semua yang lemah kuat, yang bimbang diteguhkan, dan yang sedang dalam memilih, saudara akan dikasih petunjuk
untuk memilih. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.